Fungsi dari sensor DHT11 adalah berfungsi untuk mendeteksi serta mengukur suhu dan kelembapan udara secara digital. Fungsi breadboard adalah sebagai media penyusun rangkaian elektronik sementara dan tidak permanen untuk eksperimen dan pembuatan prototipe tanpa perlu menyolder. Fungsi kabel jambar yaitu sebagai penghubung listrik sementara untuk menghubungkan dua titik dalam suatu rangkaian untuk menghubungkan ke papan seperti pada prototyping atau Arduino. Fungsi Arduino adalah sebagai pusat kendali dan pemrosesan data dalam sebuah proyek elektronik yang memungkinkan interaksi antara komponen fisik seperti sensor dan aktuator dengan perangkat lunak. Fungsi kabel USB yaitu untuk menyalurkan data dan daya listrik antar perangkat elektronik serta memungkinkan koneksi dan komunikasi antar perangkat elektronik seperti komputer, ponsel, printer, dan lain-lain. Fungsi utama LCD 16:2 layar 5V layar hijau backlight adalah sebagai media antar muka untuk menampilkan teks, angka, simbol, dan data lainnya. Jadi sebuah mikrokontroller seperti Arduino kepentingan memungkinkan pemantauan keadaan sensor atau program dalam proyek elektronik atau do it yourself atau DIY. Setelah mengenal alat dan bahan, kita akan melanjutkan merakit. Yang pertama, kita sambungkan kabel jambal waras ungu ke kabel jambal waras kuning. Yang kedua, kita sambungkan kabel jambal waras putih ke kabel jambal waras hijau. Setelah itu, kita sambungkan kabel jambal waras coklat ke kabel jambal waras biru. Setelah tersambung semua, kita sambungkan kabel konekkan kabel jambal waras putih ke Arduino Uno yang GND. Setelah itu kita konekkan lagi yang kabel jambal waras coklat ke breadboard volt 3 yang barisan keempat yang plus. Setelah itu sambungkan lagi yang satunya ke sampingnya yang min ya. Setelah tersambung semua, kita lanjutkan menyambungkan ini ke kabel jambal waras ke LCD. Yang pertama, kabel jambal waras ungu kita sambungkan ke SCL. Setelah itu kita sambungkan kabel jambal waras biru ke SDA. Setelah itu kita sambungkan kabel jambal waras yang itu ke VCC. Yang keempat, kita sambungkan kabel jambal waras kuning ke GND. Setelah tersambung semua, kita akan konekkan ke Arduino. Yang pertama, kita konekkan jambal waras ungu ke A5. Yang kedua, kita konekkan kabel jambal waras biru ke A4 ya. Oke guys, keempat ya. Yang ketiga, kita sambungkan kabel hijau ke breadboard yang plus volt 5
yang kuning ke main ya. Setelah itu kita sambungkan kabel jember arus merah ke V5 yang barisan pertama yang plus. Setelah itu kita sambungkan kabel jember arus hitam ke yang V5 yang min sebelahnya merah ya. Oke. Setelah itu kita sambungkan ke jember arus merah ke Arduino yang GND, dan yang kabel jember arus hitam ke V5. Yang terakhir kita sambungkan kabel USB ke Arduino. Oke, kita tinggal memasukkan kode program ke dalam Arduino Uno yang sudah di-download. Baris pertama adalah include kan library WRH untuk communication dan library LCD dengan I2C. Kedua, library DHT, yaitu DHT untuk sensor suhunya. Dan di sini deklarasi untuk DHT pin-nya adalah 3 pin. DHT tipenya yaitu DHT11 atau DHT11. Dan untuk komunikasi alamat dari LCD dari I2C-nya adalah 0,27. Teman-teman nanti bisa disesuaikan. 16,2 adalah 16 karakter dan 2 baris untuk LCD-nya. Di sini deklarasi DHT untuk DHT pin dan DHT tipe. Serial begin yaitu untuk membaca di serial monitornya. Ini 9600. Kemudian dan DHT begin yaitu untuk membaca sensor DHT11 kelembapannya. LCD backlight untuk menyalakan lampu. LCD set kursor 0,0 ini adalah baris pertama dan LCD print nanti akan ditampilkan. LCD kursor 0,1 adalah baris kedua dan LCD print baris yang akan ditampilkan. Sehingga untuk delay adalah 1000 milisekon. Satuannya adalah milisekon. 1000 milisekon yaitu 1 detik. Sedangkan di void loop ada float H dan float T. Kita deklarasikan untuk read humidity atau membaca kelembapan. Untuk read temperatur untuk membaca temperatur. Di sini untuk LCD-nya seperti yang di atas tadi, baris pertama membaca suhu, baris kedua membaca kelembapan dengan delay 1000 milisekon. Sebelumnya untuk upload library dengan cara klik tools di manager library. Klik, kemudian ketik DHT. Nah, ini kemudian diinstal. Ini sudah saya install ya. Langkah selanjutnya, kalau sudah diinstal, kemudian klik tools lagi, cari board. Klik board, kemudian klik Arduino. Arduino Uno. Ini sudah. Kemudian klik tools lagi, cari port. Portnya diubah menjadi COM3. Kalau sudah semuanya, kemudian langkah selanjutnya adalah kita upload.
menunggu proses upload. Pertama-tama kita siapkan alat dan bahan, yaitu gunting, spidol, penggaris, limes, lem fok, dan kardus. Setelah mengenal alat dan bahan, mari kita potong jadi seperti ini ya. Ini untuk bawahnya, lantainya, dan ini untuk depan belakang, dan ini untuk samping, ini untuk atapnya. Dari siap ini ya, atap. Setelah itu kita lanjut untuk menempelkan bel. Like it.